Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang evidence based praktik yang direkomendasikan. Jurnal pertama adalah pengaruh mobilisasi dini terhadap penurunan tinggi fundus uteri pada Ibu Nifas di Pavilion Melati RSUD Jombang. Metode penelitian digunakan adalah desain pre-eksperimental, desain dengan rancangan one group pretest post-test, pengumpulan data menggunakan tabulasi dan observasi yang sebelum diukur memakai jari-jari tangan. Data dianalisis dengan uji Wilcoxon dengan tingkat kemaknaan alfa kurang dari 0,05 dengan SPSS. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang sebelum dilakukan, mobilisasi dini terhadap Ibu Nifas sebanyak 20 orang. Ibu Nifas yang tinggi fundus uterinya terdiri dari tinggi fundus uteri setinggi pusat ada 13 Ibu Nifas atau 65%. Tinggi fundus uteri satu jari di bawah pusat ada 5 Ibu Nifas atau 25%. Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat ada 2 Ibu Nifas atau 10%. Setelah dilakukan mobilisasi, mayoritas Ibu Nifas mengalami penurunan tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat dan 3 jari di bawah pusat sebanyak 13 responden atau 65%. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan tinggi fundus uteri setelah dilakukan mobilisasi dini. Sebagian besar Ibu Nifas mengalami penurunan tinggi fundus uteri, yaitu responden sebanyak 18 responden atau 90%. Sedangkan tinggi fundus yang tetap hanya 2 responden atau 10%. Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi dini mempengaruhi penurunan tinggi fundus uteri meskipun masih ada 2 responden yang tinggi fundus uterinya masih belum turun. Hasil uji Wilcoxon dengan tingkat kemaknaan alfa kurang dari 0,05. Pada ini dengan membandingkan nilai pretest dan post-test didapatkan tingkat signifikan nilai p-value sama dengan 0,000 yang lebih kecil dari alfa kurang dari 0,05, berarti HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh mobilisasi dini terhadap penurunan tinggi fundus uteri. Pada Ibu Nifas di Pavilion Melati RSUD Jombang. Pembahasan teori. Menurut Bahiyatun, involusio uterus adalah perubahan keseluruhan alat genitalia ke bentuk sebelum hamil, di mana terjadi pengorganisasian dan penguguran desidua serta pengelupasan situs plasenta, sebagaimana diperhatikan dengan pengurangan dalam ukuran dan berat uterus. Proses ini berlangsung kira-kira selama 6 minggu. Setelah plasenta terlepas dari uterus, fundus uteri dapat dipalpasi dengan berada pada pertengahan pusat dan simfisis pubis atau sedikit lebih tinggi. Tinggi fundus uteri setelah persalinan diperkirakan sepusat atau 1 cm di bawah pusat. Mobilisasi dini mungkin sangat dianjurkan bagi ibu pasca bersalin karena hal ini dapat meningkatkan fungsi kerja peristaltik dan kandung kemi sehingga dapat mencegah konstipasi dan retensi urin serta ibu akan merasa sakit. Pelaksanaan mobilisasi dini sendiri terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut. Sebelum melakukan mobilisasi, terlebih dahulu melakukan nafas dalam dan latihan kaki sederhana. Tidur terlentang dahulu selama 8 jam, kemudian boleh miring-miring, duduk, berdiri, dan berjalan. Manfaat mobilisasi dini.
memperlancar pengeluaran lohia sehingga dapat mempercepat involusi uterus. Penderita merasa lebih sehat dan kuat karena dengan bergerak otot-otot perut dan panggul akan kembali normal sehingga otot perut menjadi kuat kembali dan dapat mengurangi rasa sakit. Mobilisasi dini memungkinkan kita mengajarkan ibu untuk segera merawat anaknya, mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli karena dengan mobilisasi sirkulasi darah normal atau lancar, mengurangi risiko infeksi postpartum. Meskipun mobilisasi banyak membawa keuntungan, tetapi tidak dianjurkan kepada ibu yang mengalami partus lama atau terlalu banyak mengeluarkan darah. Jurnal yang kedua, pengaruh penundaan pemotongan tali pusat dengan peningkatan kadar hemoglobin dan hematokrit dalam darah di Bidan Praktek Swasta, Rosbiatul Wilayah Kerja Puskesmas Susunan Baru Kota Bandar Lampung tahun 2017. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif rancangan analitik dengan pendekatan kohort. Penelitian ini dilaksanakan di BPS Rosbiatul MK Susunan Baru Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Variabel dalam penelitian ini adalah penundaan pemotongan tali pusat sebagai variabel dependen dan kadar hemoglobin dan hematokrit adalah variabel independen. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil dari 15 bayi yang dilakukan penundaan pemotongan tali pusat. Didapatkan rata-rata kadar hemoglobin sebesar 13,5 gram per desiliter. Dengan kadar hemoglobin minimal yaitu sebesar 12,2 gram per desiliter, kadar hemoglobin maksimal sebesar 14,9 gram per desiliter, dan standar deviasi 0,912. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil dari 15 bayi yang tidak dilakukan penundaan pemotongan tali pusat, rata-rata kadar hemoglobin sebesar 10,59 gram per desiliter, dengan kadar hemoglobin minimal yaitu sebesar 10,1 gram per desiliter, kadar hemoglobin maksimal sebesar 11,4 gram per desiliter, dan standar deviasi 0,498. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil dari 15 bayi yang dilakukan penundaan pemotongan tali pusat. Didapatkan rata-rata kadar hematokrit 43,57% dengan kadar hematokrit minimal yaitu sebesar 38,6%, kadar hematokrit maksimal sebesar 48,4%, dan standar deviasi 3,330. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil dari 15 bayi yang tidak dilakukan penundaan pemotongan tali pusat. Didapatkan rata-rata kadar hematokrit 32,07% dengan kadar hematokrit minimal yaitu sebesar 30,1%, kadar hematokrit maksimal sebesar 36%, dan standar deviasi 1,849. Berdasarkan tabel 5 di atas, didapatkan nilai hitung lebih T tabel 11,8 lebih dari 2,048 dan valu 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak, yang artinya ada pengaruh penundaan pemotongan tali pusat terhadap peningkatan kadar hemoglobin dalam darah di BPS Rosbiatul Wilayah Kerja Puskesmas Susunan Baru Bandar Lampung tahun 2017. Pembahasan teori. Kekurangan zat besi pada 5 tahun pertama kehidupan si kecil dapat mengganggu tumbuh kembang sehingga berdampak negatif pada kualitas hidupnya. Efek anemia bagi bayi dan anak yang berakibat pada berkurangnya kemampuan belajar dan tingkat IQ yang lebih rendah.
Manfaat penundaan pengklaiman tali pusat adalah memberi kesempatan untuk sel darah merah, sel-sel batang dan sel-sel kekebalan untuk transisi ke tubuh bayi. Dan untuk ibu, penundaan pengklaiman tali pusat ternyata bisa mengurangi komplikasi seperti perdarahan. Penundaan pengklaiman tali pusat akan meningkatkan status hematologi bayi hingga umur 2 tahun. Jurnal yang ketiga adalah efektivitas sirih merah dalam perawatan luka perineum di bidang praktek mandiri. Metode penelitian menggunakan rancangan eksperimen semu dengan 2 kelompok sampel, 1 kelompok intervensi perawatan perineum dan menggunakan infusum daun sirih merah dan obat antibiotik oral amoksisilin 500 mg dengan dosis 3 kali 1 per hari. Kelompok kontrol dengan menggunakan iodin dan obat antibiotik oral dengan jenis dan dosis yang sama dengan kelompok perlakuan. Hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian dengan analisis Mann-Whitney test menunjukkan pada nilai P sama dengan 0,00 atau alfa kurang dari 0,05, berarti rata-rata hari perawatan luka perineum menggunakan sirih merah lebih rendah dibandingkan rata-rata hari perawatan luka perineum menggunakan antiseptik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daun sirih merah lebih efektif dibandingkan obat antiseptik dalam perawatan luka perineum pada masa nifas. Rata-rata lama penyembuhan luka perineum menggunakan infusum sirih merah adalah 2-3 hari. Sedangkan pada kelompok obat antiseptik rata-rata lama penyembuhan 5-6 hari. Artinya bahwa daun sirih merah lebih efektif dibandingkan dengan iodin dalam perawatan luka perineum pada masa postpartum. Pembahasan teori. Lama penyembuhan luka jahitan perineum akan berlangsung 7-10 hari dan tidak lebih dari 14 hari. Perawatan luka perineum pada ibu setelah melahirkan berguna untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan, menjaga kebersihan, mencegah infeksi, dan mempercepat penyembuhan. Perawatan perineum umumnya bersamaan dengan perawatan vulva. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mencegah kontaminasi dengan rektum, menangani dengan lembut jaringan luka, membersihkan darah yang menjadi sumber infeksi dan bau. Menurut penelitian, Piperacrocum ekstrak daun sirih merah diketahui mempunyai kandungan kimia yang berefek antiseptik dan antibakteri. Daun sirih merah mempunyai daya antiseptik 2 kali lebih tinggi dari daun sirih hijau. Kandungan kimia dalam ekstrak sirih merah antara lain adalah minyak atsiri, hidroksikafikol, kafibetol, alilproketakol, carfacrol, eugenol, trisemin, sineola, sarifolen, kadimen estragol, terpen, dan fenilpropada. Carfacrol bersifat desinfektan dan anti jamur, sehingga digunakan sebagai antiseptik. Walaupun dari penelitian ini didapatkan penyembuhan luka perineum dengan menggunakan infusum daun sirih merah lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan iodin, tapi penggunaan infusum daun sirih merah belum direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan iodin. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.